Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai Bernardo Tavares, patah hati, Ramadhan Sananta dan Agung Manantega tinggalkan PSM Makassar. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares akhirnya angkat suara terkait hengkangnya dua pemain anyar musim lalu ke klub lain. Kedua pemain yang dimaksud yakni Ramadhan Sananta dan Agung Manan menjadi bagian dari skuad juara PSM Makassar di Liga 1 2022-2023. Namun Agung Manan dan Ramadhan Sananta dipastikan bukan lagi menjadi bagian skuad PSM Makassar di musim 2023-2024. Ramadhan Sananta yang berposisi sebagai striker memilih tak memperpanjang kontraknya di PSM Makassar dan hijrah ke Persis Solo. Sang striker timnas Indonesia di SEA Games 2023 itu dikontrak Persis Solo durasi hingga 2025. Sementara Agung Manan yang juga mendapat sodoran perpanjangan kontrak memilih pindah ke Dewa United. Bagi Bernardo Tavares kehilangan dua pemain anyar ini bukanlah hal yang ia inginkan. Juru taktik PSM Makassar asal Portugal itu mengaku sudah memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk mempertahankan Agung Manan dan Ramadhan Sananta. Tetapi hasil yang dicapai di luar dari kehendak Bernardo Tavares sebab keduanya memilih hengkang. Dalam hal tim sejauh ini kalian mungkin tahu kita kehilangan dua pemain kita yang dari musim lalu yang mana saya tidak harapkan tidak kehilangan mereka, ungkap Bernardo Tavares saat hadir di Supporter Fest yang berlangsung di Just Cafe, Jalan AP Petarani, Jumat, 16 Juni 2023, malam. Walau masih menyimpan perasaan patah hati setelah ditinggalkan Ramadhan Sananta dan Agung Manan, bagi Bernardo Tavares PSM tetaplah PSM. Ia menegaskan akan terus mencoba membangun skuad yang solid demi meraih target yang sudah ditentukan. Namun tidak apa-apa, kita akan berharap kepada pemain-pemain yang masih ada di sini. Dan kita mencoba apakah ada pemain-pemain di luar sana yang bisa membantu kita untuk saat ini kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menjadi individual terbaik hari demi hari atau tim terbaik hari demi hari, tegasnya. Apresiasi ke supporter. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares tak mempersoalkan jika klub yang ia nahodai saat ini tidak memiliki fasilitas elit. Sebagai pelatih yang memiliki pengalaman mengarsiteki tim-tim Eropa dan sejumlah klub elit Asia, Bernardo Tavares tak pernah memperbandingkannya dengan PSM Makassar, klub yang ia bela saat ini. Sebab bagi Bernardo Tavares apa yang ditunjukkan supporter PSM Makassar bisa menutupi segala kekurangan tersebut. Dalam beberapa musim terakhir PSM Makassar kerap menjadi bulan-bulanan fans klub lain bahkan mayoritas pecinta sepak bola Indonesia. Tapi bukan karena perkara prestasi yang ditorehkan PSM Makassar sejauh ini, melainkan infrastruktur PSM Makassar sebagai klub tertua di tanah air yang menjadi sorotan. Beberapa tahun lalu PSM Makassar bermarkas di Stadion Mato Anging. Stadion yang dibangun pada event PON kedua di tahun 1950-an itu dinilai tak layak untuk PSM Makassar yang bertanding di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Alhasil Pemprov Sulsel pun berinisiatif melakukan pembangunan ulang tetapi sayangnya, hingga kini nasib Stadion Mato Anging tak kunjung terang. Sejak tahun lalu, atau pada musim 2022-2023, PSM Makassar terpaksa harus hijrah ke Parepare dan menggunakan Stadion B.J. Habibie sebagai markas mereka. Lagi-lagi, Stadion B.J. Habibie terbilang masih memiliki sejumlah kekurangan hingga kerap dikritik mengenai kelayakan lapangan hingga infrastruktur penunjangnya. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares pun menyadari bahwa PSM Makassar tidak punya stadion di Makassar seperti klub lain. Tapi hal itu bukan masalah, karena menurutnya PSM Makassar punya supporter terbaik. Klub lain punya stadion bagus, fasilitas bagus, tapi PSM punya supporter terbaik, tegas Tavares saat hadir pada Supporter Fest di Just Syndicate Cafe di Kompleks Ruko New Zamrud, Jalan AP Petarani, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Jumat, 16 Juni 2023, malam. Berkat dukungan supporter hasil terbaik bisa diraih skuad Juku Eja. Menjadi kampiun musim lalu tidak lepas dari peran dan dukungan supporter. Hasilnya apa yang kita lihat di musim lalu, pungkasnya. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.